Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Mana? Hadir, Bu. Fani? Hadir, Bu. Luki? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Nampaknya hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi, yaitu kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya silahkan berdiri. Kalau ibu bilang tepuk satu kali. Kalau ibu bilang tepuk dua, berarti tepuk dua kali. Kalau tidak ada ibu bilang tepuknya di awal, maka tidak ada tepuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, dua. Belum. Tepuk satu, tepuk dua. Berarti sudah fokus. Baik, materi kita pada hari ini adalah integral tak tentu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk menemukan konsep integral tak tentu. Yang kedua, untuk menerapkan konsep integral tak tentu melalui penyelesaian masalah. Nah, mari kita berpikir sejenak. Apa hubungan antara turunan dan integral? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Luki. Integral itu arti turunan atau kebalikan dari turunan, Bu. Ya, benar sekali, Luki. Kita beri aplaus untuk Luki. Kemudian masalah sehari-hari. Apa masalah sehari-hari yang dapat dipecahkan oleh integral? Saya, Bu. Ya, Dina. Untuk menghitung luas dan volume, Bu. Menghitung luas dan volume, menganalisis data, dan mengoptimalkan sumber daya. Ya, benar sekali, Dina. Kita beri aplaus untuk Dina. Seperti yang telah disampaikan oleh Luki dan Dina, bahwa integral itu adalah anti turunan, dan integral itu bermanfaat bagi kita untuk menghitung luas, volume, menganalisis data, dan mengoptimalkan berbagai sumber daya. Nah, karena integral itu adalah anti turunan, maka kita harus ingat kembali konsep dari turunan itu. Jika C suatu bilangan tetap, misalnya dalam turunan itu kita ketahui fx sama dengan C, maka turunan dari C itu adalah 0 karena bersifat konstanta. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Nah, seperti contoh di sini ada beberapa nilai fx. Yang pertama fx 2x pangkat 2 ditambah 1. Maka ini turunannya menjadi 4x. Kemudian yang kedua ada 2x pangkat 2 ditambah 2. Turunannya 4x. Kemudian ada fungsi yang ketiga 2x pangkat 2 ditambah 3. Jadi 4x juga. Nah, kita lihat dari sini bahwa fx ini adalah 2x tambah 2 ditambah 1. Yang kedua, yang menjadi pembeda antara fungsi pertama, kedua, dan ketiga hanyalah konstantanya 1, 2, dan 3, di mana turunannya itu akan sama dengan 4x.
yang seperti yang disampaikan Lucky tadi, integral itu adalah anti turunan, maka ini akan berkaitan dengan turunan. Misalnya ada fungsi fx, maka itu menghasilkan sebuah turunan f aksen x, di mana f aksen x itu bisa menjadi sebuah integral jika diintegralkan itu menjadi fx ditambah c. Suatu fungsi fx disebut sebagai turunan dari suatu fungsi fx, jadi fx itu disebut anti turunan dari fx pada suatu interval i jika untuk setiap nilai x di dalam i itu berlaku fx sama f aksen x sama dengan fx. Misalnya kita mempunyai suatu fungsi y sama dengan fx, maka turunan dari y ini dy dx-nya adalah f aksen x akan sama dengan fx, sehingga dy dx itu sama dengan fx, sehingga integral dari dy itu sama dengan integral dari fx dx. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap x itu disimbolkan dengan integral fx dx itu akan sama dengan fx ditambah c. Kenapa ditambah c? Seperti yang kita lihat tadi di polanya, untuk fx dengan pangkat yang sama itu mempunyai turunan untuk berbagai nilai fx. Misalnya konstantanya itu berbeda akan menghasilkan turunan yang sama, maka ini dianggap sebagai c dalam sebuah integral. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu. Sifat yang pertama itu integral dari dx itu akan sama dengan x tambah c. Kemudian sifat yang kedua, jika n adalah bilangan rasional dan n tidak sama dengan 0, maka integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, dalam integral ini jangan sampai lupa menambahkan nilai c atau konstantanya. Kemudian sifat yang ketiga, integral a fx dx itu akan sama dengan jika nilai a-nya dikeluarkan, kemudian fx-nya yang diintegralkan saja, dengan a itu sebuah konstanta. Kemudian sifat yang keempat dan kelima ini hampir sama, yang membedakannya hanya tandanya, di mana tanda penjumlahan, kemudian yang kelima itu pengurangan. Jika integral f1x ditambah f2x dx itu akan sama dengan integral f1x dx ditambah f2x dx. Begitu pula dengan yang kelima. Jadi bisa kita mengintegralkannya satu-satu terlebih dahulu. Kemudian sifat yang keenam, ada aturan integrasi substitusi. Jika G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan n sebuah bilangan rasional, maka Gx pangkat n sama dengan G aksen x dx sama dengan 1 per n tambah 1 Gx
N ditambah 1 ditambah C. Dengan N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian sifat yang ketujuh ada aturan integrasi parsial. Jika U dan V fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral U dV du sama dengan U du dikurang integral U du. Yang ke-8 ada aturan integral trigonometri, di mana integral dari cos x dx itu akan sama dengan sin x dx. Integral dari sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Kemudian integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Kemudian di sini ada contoh soal tentang integral, di mana soalnya adalah tentukan integral dari x pangkat 4 dx. Maka sesuai dengan sifat yang kedua tadi, ini dapat kita cari dengan 1 per 4 tambah 1 kali x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Nah, di sini Ibu punya sebuah media untuk mencari nilai integral ini. Jadi, selain menggunakan cara ini, kita bisa menggunakan media ini. Di sini kita masukkan, di sini kan ada nilai koefisien dan pangkatnya. Berapa koefisien dari soal kita? 1. 1, Bu. Ya, 1. Kemudian pangkatnya pangkat berapa? 4. Jadi kita tunjukkan ke panahnya nilai koefisien dan pangkatnya. Sehingga didapat di sini 1 per 5 x pangkat 4. Jadi hasilnya bakal sama dengan yang kita cari secara manual dengan media ini. Ibu punya soal yang kedua, yaitu integral dari x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dx. Di sini ada yang mau membantu Ibu menyelesaikannya ke depan? Puji, Bu. Bu, saya Bu. Bentar. Nah, di sini Bu ada soal lain, yaitu integral dari x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dx. Ada yang mau membantu Ibu mengerjakannya ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Puji. Baiklah, di sini ada pangkat soalnya, yaitu integral dari x pangkat 4 dikurang integral x pangkat 3. Berarti ini cari sesuatu kan, Bu? Iya. Ya, berarti pertama kita cari integral dari x pangkat 4. Ini koefisiennya adalah 1, maka pertama-tama kita cari pangkatnya dahulu, yaitu pangkatnya adalah 4. Kita cari angka 4. Udah, kemudian koefisiennya adalah 1. Nah, ini sudah didapatkan, yaitu pertama integral dari x pangkat 4 adalah 1 per 5 x pangkat 5. Selanjutnya integral dari x pangkat 3. Pangkatnya yaitu 3. Kita tunjukkan ke angka 3. Kemudian kita cari koefisiennya. Koefisiennya adalah 1. Nah,
Hasilnya yaitu 1/4 X pangkat 4. Berarti dikurang 1/4 X pangkat 4. Jangan lupa ditambahkan C-nya ya, Oh, karena kita tambah. belajar integral. Berarti ditambahkan C. C. Nah, terima kasih Puji. Sama-sama. Kita beri aplaus untuk Puji. Jadi benar ya yang dikerjakan oleh Puji ini bisa kita integralkan satu-satu, yaitu integral X pangkat 4 terlebih dahulu, kemudian X pangkat 3-nya kita integralkan juga sesuai dengan sifat yang kelima tadi. Kemudian kita kerjakan sesuai dengan sifat yang kedua, diperoleh 1/5 X pangkat 5 dikurang 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Di sini ada contoh soal lain yang agak rumit, yaitu integral 2x x pangkat 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 4 dx. Nah, pertama itu kita misalkan dx-nya itu adalah x pangkat 2 ditambah 3. Maka turunan dari gx itu atau g aksen x-nya itu adalah 2x. Sehingga integral dari 2x x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx itu akan sama dengan integral x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dikalikan 2x dx. Maka integral 2x x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dx akan sama dengan 1/5 x pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 5 tambah C, di sampingnya tambah C di atasnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena semuanya sudah paham, selanjutnya kita akan berdiskusi untuk menjawab LKPD. Silakan duduk berkelompok. Kita akan membagi kelasnya menjadi 3 kelompok. Silahkan kerjakan LKPD-nya dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Iya. Kalau 9 apa nih? Oh, 9. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau berarti kalau 10.
pangkat 2 ditambah 3x kurang 10, di mana kita diberikan x pangkat 2 dikurang 9dx ditambah integral x pangkat 2 ditambah 3x kurang 10 dx, sehingga setelah kita turunkan maka dapat hasilnya 2/3x pangkat 3 dikurang 19x ditambah 3/2x pangkat 2 ditambah c. Ya, bagus sekali, Sasa. Apakah jawabannya sama semua? Sama, Bu. Kita berikan aplaus untuk Kakak. Silakan Kakak. Kemudian yang nomor 2 siapa tadi? Oke. Silakan tulis jawabannya. Nah, silahkan jelaskan apa yang telah ditulis Luki. Baik, dari soal nomor 2 diketahui FT-nya itu sama dengan 8T ditambah 40 dan T-nya itu diketahui 4 detik. Yang ditanya itu tinggi, jadi rumusnya ST sama dengan integral FT dt. Tadi diketahui FT-nya itu 8T tambah 40. Jadi kita integralkan didapat min 4T kuadrat ditambah 40T tambah C. Lanjut kita masukkan S0 sama dengan tadi T-nya kita buat 0, jadi min 4 0 pangkat 2 ditambah 40 kali 0 ditambah C. Didapat S0 nya 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah C, jadi C nya 0. Selanjutnya kita misalkan T nya 4, jadi min 4 kali 4 kuadrat ditambah 40 kali 4 sama dengan 96. Jadi tingginya itu 96 meter. Ya, bagus sekali Luki. Apakah semuanya sudah paham apa yang ditulis Luki ini? Paham, Bu. Kita beri aplaus untuk Luki. Nah, karena semuanya sudah paham, ada yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Suci. Integral tertentu adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menemukan fungsi asli dari fungsi turunan dengan mencari arti derivatif. Hasil integral tertentu selalu menyertakan konstanta integrasi C karena turunan dari konstanta adalah 0. Konsep ini sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika dan fisika seperti menentukan luas area di bawah kurva dan menyelesaikan persamaan diferensial. Bagus sekali Suci. Kita beri aplaus untuk Suci. Jadi benar sekali yang disampaikan Suci bahwa integral ini adalah anti turunan, di mana integral sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya digunakan untuk menentukan luas area, menghitung data, dan sebagainya. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, maka di sini Ibu ada tugas. Silakan buka bukunya halaman 49, kerjakan nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan secara mandiri, jangan ada yang mencontek. Iya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang integral tentu. Silakan pelajari dulu di rumah agar kita lebih mudah mempelajari